Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Dwi Putri dari kelas 10 Farmasi Industri 1. Di sini saya akan membahas pengerjaan jurnal resep genap, obat dalam dan obat luar. Di sini juga saya akan membahas dua resep, yaitu nomor 2A, obat dalam sediaan serbuk. Nomor 2B, obat luar sediaan salep. Yang pertama, saya akan membahas jurnal resep obat dalam. Di dalam resep ini tidak ada R standarnya karena tidak ada keterangan add tablet. Contoh seperti paracetamol add tablet 700 mg baru itu bisa ditulis R standarnya. Tapi karena ini tidak ada, jadi tidak ditulis R standarnya. Bagian B yaitu bahasa Latin. R sama dengan recip, artinya ambillah. MF pul 011 sama dengan misfak pulveres numero, artinya campur dan buatlah serbuk sebanyak 11 bungkus. S3DDP1 artinya signa terdedie pulveration, artinya tandai sehari 3 kali 1 bungkus. Pro sama dengan pronum sama dengan untuk. QS sama dengan kuantum statis sama dengan secukupnya. Bagian C yaitu kelengkapan resep. Nama dokternya ada, alamat dokternya ada, surat izin prakteknya ada, paraf dokternya ada, nomor resepnya ada, tanggal dibuat resepnya ada, tanda R-nya ada, komposisinya ada, pemakaian atau signanya ada, nama pasiennya juga ada, alamat pasiennya juga ada, dan umur bobot pasiennya juga ada. Bagian D yaitu teori, usul, dan keistimewaan. Golongan obat narkotika tidak ada, obat psikotropika tidak ada, obat keras efedrin HCl, CTM, obat bebas atau OBT, paracetamol, dan laktosa. Sinonim, paracetamol, acetaminophenum, dari buku Farmakope Indonesia, edisi 3 halaman 37. Sinonim CTM, chlorpheniramine maleas, dari buku Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 153. Sinonim efedrin HCl yaitu efedrini hidrochloridum, dari buku Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 236. Sinonim laktosa yaitu laktosum atau SL, dari buku Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 338. Khasiat paracetamol yaitu analgetikum dan antipiretikum, dari buku Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 37. Khasiat CTM yaitu mengatasi gejala alergi atau antihistamikum, dari buku Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 154. Khasiat efedrin HCl yaitu mengatasi gangguan saluran pernapasan dan alergi berat, dari buku Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 154. Khasiat laktosa yaitu zat tambahan, dari buku Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 339. Pemberian paracetamol yaitu hablur atau serbuk hablur putih tidak berbau, rasa pahit, dari buku Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 37. Pemberian CTM, serbuk kristal putih dan tidak berbau, dari buku Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 153. Efedrin HCl yaitu hablur atau serbuk hablur putih halus tidak berbau, dari buku Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 236. Pemberian laktosa yaitu serbuk atau massa hablur keras putih atau putih krem, tidak berbau dan rasa sedikit manis, dari buku Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 338. Usulnya yang pertama yaitu diadakannya pengenceran efedrin HCl 1:10. Efedrin yang digunakan yaitu efedrin HCl. Yang ketiga, karmin QS. Bagian E yaitu perhitungan bahan. Paracetamol sama dengan 700 mg, CTM sama dengan 100 mg, efedrin HCl sama dengan 200 mg. Dilakukan pengenceran 1:10. Efedrin HCl 50 mg, karmin 50 mg, laktosa 400 mg, totalnya 500 mg. Hasil pengenceran efedrin HCl yaitu 20 mg per 50 mg dikali 500 mg sama dengan 200 mg.
Sisa pengenceran efedrin HCl yaitu 500 mg dikurang hasil pengenceran yaitu 200 mg sama dengan 300 mg. Laktosanya yaitu karena umurnya 17 tahun jadi menggunakan yang 300 mg. 300 mg dikali 11 bungkus dari Signa tadi yang di resep, dikurang 700 mg ditambah 100 mg ditambah 200 mg sama dengan 3300 mg dikurang 100 mg sama dengan 2300 mg. Bagian F yaitu penimbangan bahan. Yang pertama paracetamol 700 mg, CTM 100 mg, hasil pengenceran 200 mg, sisa pengenceran 300 mg, dan yang terakhir laktosa 2300 mg. Bagian G yaitu perhitungan DM. 1 kali pemakaian efedrin HCl mengandung 20 mg dibagi 11 bungkus sama dengan 1,81 mg. 1 hari pemakaian efedrin HCl yaitu mengandung 1,81 mg dikali 3 itu dari Signa yang diresep sama dengan 5,43 mg. DM 1 kali efedrin HCl 50 mg. DM 1 hari efedrin HCl 150 mg. DM untuk Tina 17 tahun. Maka di sini dipakai rumus dealing yaitu N/20 dikali dosis dewasa. DM 1 kali sama dengan 17 bagi 20 dikali 50 mg sama dengan 42,5 mg. DM 1 hari 17 bagi 20 dikali 150 sama dengan 127,5 mg. Persen DM 1 kali sama dengan 1,81 mg dibagi 42,50 mg dikali 100% sama dengan 4,25%. Persen DM 1 harinya 5,43 mg dibagi 127,5 mg dikali 100% sama dengan 4,25%. 1 kali pemakaian CTM mengandung 100 mg per 11 bungkus sama dengan 9,09 mg. 1 hari pemakaian CTM mengandung 9,09 mg dikali 3 ini dari Signa sama dengan 2,27 mg. DM 1 hari CTM sama dengan 40 mg. DM untuk Tina 17 tahun. Di sini masih menggunakan rumus dealing. DM 1 hari sama dengan 17 per 20 dikali 40 mg sama dengan 34 mg. Persen DM 1 hari sama dengan 27,27 mg dibagi 34 mg dikali 100% sama dengan 80,20%. Bagian H yaitu perhitungan lain-lain. Untuk perhitungan obat, jika harus ditimbang satu per satu, yaitu bobot 11 bungkus obat dibagi 11 bungkus sama dengan 3.300 mg dibagi 11 bungkus sama dengan 300 mg per bungkus. Timbang sisanya bagi 2 sama berat dan masing-masing dibagi 5 sama banyak. Bagian I yaitu teknik pembuatan. Siapkan alat dan bahan, setarakan timbangan, timbang bahan satu per satu. Yang ketiga, melakukan pengenceran 1:10 terlebih dahulu, yaitu masukkan sedikit laktosa, gerus ad halus ad homogen. Masukkan efedrin HCl, gerus ad halus ad homogen. Masukkan karmin, gerus halus ad homogen. Kumpulkan dan timbang sebanyak 200 mg. Sisanya efedrin HCl bungkus dengan kertas perkamen dan beri nama pengenceran efedrin HCl 1:10. Yang keempat, masukkan hasil pengenceran efedrin HCl, gerus ad halus ad homogen. Masukkan CTM, gerus ad halus ad homogen. Masukkan sedikit laktosa, gerus ad halus ad homogen. Masukkan paracetamol, gerus ad halus ad homogen. Masukkan sisa laktosa, gerus ad halus ad homogen. Yang kesembilan, kumpulkan serbuk bagi 2 sama berat. Yang ke-10, kemudian bagi 5 dan 6 bungkus sama banyak. Yang ke-11, bungkus dengan kertas perkamen.
Yang ke-12, kemas, beri etiket dan label. Bagian J yaitu kemasannya. Wadahnya menggunakan pot serbuk atau plastik klip. Etiket berwarna putih, labelnya NI atau literatur. Nah, ini dia contohnya. Selanjutnya, membahas jurnal resep obat luar. Di resep ini memiliki R standar, yaitu tiap 10 gram mengandung oleum licorice acelte 2,5 gram, Ceraplava 250 mg, Vaselin flavum 10 gram. Bagian B bahasa Latin. R recip ambillah. MF ung sama dengan misfak unguentum, artinya campur dan buatlah salep. STDDUE sama dengan signa terdedie usus externus, yang artinya tandai 3 kali sehari untuk pemakaian luar. Pro sama dengan pronum sama dengan untuk. Bagian C yaitu kelengkapan resep. Nama dokternya ada, alamat dokternya ada, surat izin prakteknya ada, paraf dokter ada, nomor resep ada, tanggal dibuat resep ada, tanda R ada, komposisi ada, pemakaian atau signa ada, nama pasien ada, alamat pasien ada, dan juga umur bobot pasien juga ada. Bagian D yaitu teori, usul, dan keistimewaan. Golongan obat narkotika tidak ada, obat psikotropika tidak ada, obat keras tidak ada. Obat bebas terbatas atau OBT, minyak ikan, Ceraflava, dan Vaselin flavum. Sinonim minyak ikan yaitu Oleum licorice acelte dari buku Farmakope Indonesia, edisi 3 halaman 457. Sinonim Ceraflava yaitu malam kuning dari buku Farmakope Indonesia, edisi 3 halaman 140. Sinonim Vaselin flavum yaitu Vaselin kuning dari buku Farmakope Indonesia, edisi 3 halaman 633. Khasiat minyak ikan yaitu memelihara kesehatan jantung, sumber vitamin A dan D, dari buku Farmakope Indonesia, edisi 3 halaman 457. Khasiat Ceraflava yaitu melembutkan kulit, penyembuhan luka akut. Khasiat Vaselin flavum yaitu zat tambahan dari buku Farmakope Indonesia halaman 633. Pemerian minyak ikan yaitu cairan, kuning pucat, bau khas, agak manis, tidak tengik, rasa khas, dari buku Farmakope Indonesia, edisi 3 halaman 457. Pemberian Ceraflava yaitu zat padat, coklat kekuningan, bau seperti madu, agak rapuh dan dingin, dari buku Farmakope Indonesia, edisi 3 halaman 140. Pemberian Vaselin flavum yaitu masa lunak, lengket, kuning muda sampai kuning, berfluoresensi lemah, juga tidak dicairkan, tidak berbau, hampir tidak berasa, dari buku Farmakope Indonesia, edisi 3 halaman 633. Usulnya tidak ada. Bagian D yaitu perhitungan bahan. Minyak ikan sama dengan 2,5 gram, Ceraflava 250 mg sama dengan 0,25 gram, Vaselin flavum sama dengan 10 gram dikurang 2,5 gram ditambah 0,25 gram sama dengan 7,25 gram. Perhitungan DM-nya tidak ada. Bagian F yaitu penimbangan bahan. Minyak ikan 2,5 gram atau 2500 mg. Ceraflava yaitu 0,25 gram atau 250 mg. Vaselin flavum yaitu 7,25 gram. Bagian G yaitu teknik pembuatannya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, setarakan timbangan, timbang bahan satu persatu. Yang ketiga, leburkan Ceraflava dan Vaselin flavum di atas penangas air ada leleh. Yang keempat, masukkan leburan ke mortir, gerus edah dingin. Yang kelima yaitu tambahkan minyak ikan sedikit demi sedikit. Yang keenam, masukkan salep ke dalam pot salep menggunakan 2 sudip. Yang ketujuh, beri etiket dan label. Bagian H, kemasan, yaitu wadah menggunakan pot salep, etiket menggunakan
etiket berwarna biru, labelnya tidak ada. Nah, seperti ini contoh etiketnya. Sekian presentasi pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.